Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Fadhailus Shadaqah, keutamaan-keutamaan sedekah. Di sini sampai kisah yang ke-42. Dari Amirul Mukminin Mahdi rahmatullah Allah telah memasukkan Musa bin Ja'far ke dalam penjara. Amirul Mukminin Mahdi rahmatullah alaihi telah memasukkan Musa bin Ja'far ke dalam penjara karena khawatir ia berkhianat. Pada suatu malam ketika khalifah sedang membaca Al-Quran dalam sholat tahajud, tibalah ia pada ayat berikut dari surat Muhammad, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Antufsidu fil ardi tuqatti'u arhamakum. Artinya, maka apakah jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Surat Muhammad ayat 22. Ketika dia membaca itu, karena orang dulu itu membaca ayat itu paham artinya. Ya, ini khalifah loh, raja, ya, pemimpin. Dia tahu artinya. Artinya apa tadi? Maka apakah jika kamu berkuasa, nah, apakah kamu jadi presiden, jadi gubernur, jadi pemimpin, ya, kemudian kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Maka sampai ayat itu ia menangis sambil membaca ayat itu berulang-ulang kali. Diulang-ulang kali, sehingga setelah selesai sholat ia memanggil Rabi dan menyuruhnya memanggil Musa bin Ja'far. Rabi itu ya pembantunya, ya. Kemudian suruh manggil Musa bin Ja'far yang di penjara tadi. Rabi pun pergi dan ketika kembali bersama Musa, khalifah masih menangis dan membaca ayat itu, lalu berkata kepada Musa bin Ja'far, aku sedang membaca ayat ini, tiba-tiba terlintas dalam pikiranku bahwa aku telah berbuat tidak baik kepada saudaraku. Sekarang jika engkau berjanji tidak akan memberontak terhadap keturunanku, aku akan membebaskan kamu. Ya. Musa berkata, sungguh jauh aku dari pikiran untuk mengadakan pemberontakan terhadap keturunan kamu. Dan aku tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk berbuat demikian. Mendengar hal itu, Khalifah Mahdi berkata kepada bendaharanya, berikan kepada laki-laki ini 3.000 uang emas dan bebaskan ia. Sekarang juga aku khawatir akan berubah pikiran. Jadi seorang khalifah ketika ada ayat yang menyinggung dirinya, maka dia cepat-cepat ya merasa bahwa saya ini salah. Karena apa? Saya memenjarakan orang yang hanya persangkaan saja. Jadi dia penjara itu takut nanti dia akan berkhianat, memberontak. Padahal dia adalah masih hubungan saudara. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika dia baca ayat itu, dia sadar, kemudian dikeluarkan, bahkan diberikan uang berapa? 3.000 emas. 3.000 emas, kemudian dibebaskannya. Itu orang-orang dulu baca ayatnya paham artinya. Kisah yang ke-43, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari Hasan dan Husain radhiyallahu anhu jatuh sakit. Hasan dan Husain siapa? Cucu Nabi, anaknya Sayyidina Ali. Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma bernadar. Hasan Husain sakit. Akhirnya Ali dan istrinya Fatimah bernadar bahwa setelah putra-putra mereka sembuh, mereka akan berpuasa 3 hari sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh juga kalau misalnya sakit, ya, keluarganya nadar, kalau anak saya nanti sembuh, saya akan puasa 3 hari. Ya, mesti harus begitu juga. Itu boleh juga dipraktekkan kalau yang punya sakit parah-parah. Jadi dinadari
Nah, jadi mereka akan berpuasa 3 hari sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada putra-putra mereka Hasan dan Husain. Maka mereka mulai berpuasa menunaikan nadarnya. Namun ketika itu tidak ada makanan di rumah mereka, juga tidak ada uang untuk membeli makan sahur atau iftar. Walaupun demikian, puasa tetap dilakukan dalam keadaan lapar. Kalau kita bayangkan ya, seorang putri Nabi Ali dan Fatimah nggak punya apa-apa di rumah, untuk sahur aja nggak punya, ya. Tapi tetap karena nadar puasa aja. Pagi harinya Ali radhiyallahu anhu menemui seorang Yahudi yang bernama Sam'un dengan membawa sekarung bulu domba untuk dipintal menjadi benang. Jadi membantu biar jadi benang. Sebagai imbalannya, orang Yahudi itu menjanjikan akan memberi 3 sok gandum. Ya, jadi ya padahal itu adalah putri Nabi. Pagi harinya Ali radhiyallahu anhu menemui seorang Yahudi yang bernama Sam'un tadi dengan membawa sekarung bulu domba untuk dipintal menjadi benang. Sebagai imbalannya, orang Yahudi itu menjanjikan akan memberi 3 sok gandum. Pada hari pertama puasa, Fatimah radhiyallahu anha juga memintal 1/3 karung bulu domba, dan Yahudi itu memberi imbalan 1 sok gandum. Fatimah menggiling gandum itu dan membuatnya menjadi 5 buah roti. Masing-masing diberikan kepada Ali, Fatimah sendiri, Husain dan Hasan, dan Fizzah, pelayan ini. Fizzah itu pelayan mereka. Ketika berbuka puasa, Ali radhiyallahu anhu pulang dari masjid setelah sholat maghrib berjamaah bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka duduk sekeluarga untuk makan. Mereka merasa setelah bekerja seharian dan sangat lapar karena berpuasa. Ya puasa, ya kerja. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengambil sepotong roti, terdengar suara seorang pengemis di luar dan berkata, "Wahai keluarga Rasulullah SAW, saya adalah pengemis miskin. Berilah saya sesuatu untuk makan. Semoga Allah memberimu makanan yang lezat di surga." Ya. Dia baru mau makan. Ali radhiyallahu anhu tidak jadi memasukkan roti ke mulutnya, cuman bagian kan satu-satu. Udah mau dimakan, ada pengemis. Akhirnya Pak, ia berunding dengan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berkata, sebaiknya roti itu diberikan kepada pengemis. Maka kelima potong roti itu diberikan seluruhnya kepada pengemis, tinggallah seluruh keluarga itu tanpa makan. Karena kalau misalnya dikasihkan 1-2, yang lain juga yang ngiri nanti. Udah kasih aja semua. Mereka juga berpuasa keesokan harinya. Berarti hari kedua. Pada hari itu Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 bagian bulu domba dan sebagian imbalannya. Dan sebagai imbalannya orang Yahudi itu memberinya 1 sok gandum. Kemudian digilingnya menjadi tepung dan dibuat menjadi 5 potong roti. Sore harinya setelah Ali radhiyallahu anhu kembali dari masjid setelah sholat maghrib berjamaah bersama Rasulullah SAW, seluruh keluarga duduk makan bersama. Tiba-tiba terdengarlah suara anak yatim dari luar pintu meminta makanan. Ia berkata, "Saya sangat miskin dan hanya sendiri di dunia ini." Orang yatim piatu. Maka mereka pun memberikan semua roti itu padanya dan mereka tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air.